Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, kita akan ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami diberi kesempatan selalu untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Tuhan dan meninggikan Engkau dalam perlindungan Tuhan 1x24 jam tidak celah bagi si iblis, tutup rapat dengan darah anak domba Allah. Beri hikmat, kepintaran, kecerdasan kepada kami sehingga kami mengerti firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Kami diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga kami sesuai tuntunan firman Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, dan kami mendengar sebagian firman dengan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sebelum membahas firman Tuhan, kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. 1, 2, 3. Saya antusias. Saya excellent. Saya semangat. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas dengan tema jadilah tenang. Jadilah tenang. Ayat mas yang kita akan ambil dari 1 Petrus 4 ayat 7b. 1 Petrus 4 ayat 7b yang berbunyi demikian. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, kuasai dirimu, jadilah tenang dan supaya kamu dapat berdoa, ya. Yang akan kita bahas adalah tidak bisa menguasai diri dan akibatnya. Kedua, dapat menguasai diri, jadilah tenang. Dapat menguasai diri, jadilah tenang. Amin. Ya, jadi tenang ini suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang saat-saat ini, ya. Jadi ada bahkan yang bilang, aduh, uang tuh nggak berarti kalau ada sakit penyakit yang mengenainya, ya, karena sakit yang berat, ya. Jadi mereka bicara bahwa mereka yang penting adalah tenang, tentram, sehat walafiat, ya, jiwanya tenang, ya. Demikian banyak yang tidak tenang, ya. Jadi mari kita dengan pembelajaran firman Tuhan, melihat firman Tuhan, lihat perintah Tuhan, apa saja menyebabkan kita tidak damai sejahtera, tidak ada ketenangan, ya. Ya, yang pertama yang akan kita lihat adalah tidak bisa menguasai diri dan akibatnya, ya. Kita sudah tahu, ya, akibat kita tidak bisa menguasai diri, ya, pasti tidak tenang, ya. Karena kita frustasi, kita marah, kita ngomel karena tidak puas, ya. Jadi kita tidak bisa menguasai diri, kita marah orang lain, tidak bisa menguasai diri, kita memfitnah, kita membenci orang, menyalahkan orang, mengkambing hitamkan orang lain, ya. Kita bahkan menganiaya orang lain, ya, karena tidak bisa menguasai diri sendiri, ya, bahkan membunuh orang, ya. Nah, atau kita tidak bisa menguasai diri, jadi salah bergaul, ya, salah ambil keputusan, ya, sehingga jatuh dalam lubang dosa, dan kita tamak, kita egois, ya, hilang akal sehat kita, ya. Kita jadi orang yang brutal, yang bengis, ya, yang judes, ya, tidak ada kasih, ya. Ya, otomatis kalau tidak bisa menguasai diri, otomatis dia tidak akan bisa baca firman, berdoa, ya, memuji, memuliakan Tuhan. Itu akan jauh dari apa yang seharusnya, ya. Fokus mereka
bukan hal-hal rohani, ya, mengenai keselamatan, mengenai kasih, melayani, ya, memberitakan Injil itu jauh, ya. Itu akibatnya karena tidak bisa menguasai diri. Yang pasti orang yang tidak bisa menguasai diri, dia tidak tenang, tidak bisa tidur nyenyak, ya, tidak bisa istirahat dengan baik, ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak bisa menguasai diri sehingga tidak tenang, ya. Nah, mari kita hari ini kita mau jadi orang yang tenang sesuai firman, ya. Jadi marilah kita akan pelajari, ya. Yang kedua yang kita akan bahas ialah dapat menguasai diri, jadi tenang. Dapat menguasai diri, jadilah tenang. Amin. Nah, ini penting sekali, kita mau menguasai diri, jadi tenang, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan, Allah Bapa di surga mengajarkan, bahwa Alkitab mengajarkan kita gimana supaya jadi tenang. Kita harus menguasai diri kita, ya. Harus bisa menguasai diri kita, ya. Menguasai diri tercakup dalam hal keinginan, ya, emosi, respon terhadap keadaan yang tak sesuai harapan dan sebagainya. Saya ulangi lagi, menguasai diri, ya, menguasai diri tercakup dalam hal keinginan, emosi, respon terhadap keadaan yang tak sesuai harapan atau yang kita inginkan, ya. Nah, jadi kita harus bisa menguasai diri, ya. Kita harus bisa menguasai diri kita supaya bisa tenang, ya. Ya, Paulus terutama, ya, kita tahu, ya, banyak masalah, problem dalam pelayanannya, tapi dia bisa menguasai diri dengan baik dalam pelayanannya, ya. Dia bisa mengendalikan dalam segala hal, yaitu bagus, luar biasa, teladan yang baik, ya. Jadi menguasai diri adalah karakter kita, ya. Jadi kita tabiat atau keadaan kita, keadaan kelihatan orang itu bagaimana kehidupannya, ya. Kita bisa lihat apakah dia menguasai diri dengan tutur kata, tingkah laku, ya. Itu semua orang luar bisa melihat ini. Menguasai diri itu penting sekali, ya, sehingga orang bisa melihat, bisa menilai orang itu bagaimana, ya. Nah, jadi marilah kita mau bisa menguasai diri, ya. Banyak orang cemas, khawatir, takut karena tidak bisa menguasai diri, ya. Hidup tidak tenang, banyak kepahitan, ya. Banyak dosa, ya, karena kenajisan yang dilakukan, ya. Ya, karena tidak bisa menguasai diri dalam segala hal, ya. Jadi marilah kita harus disiplinkan diri dengan menguasai diri. Amin. Peganglah firman Tuhan jadi pedoman, lakukanlah firman Tuhan, ya. Apa yang Tuhan kehendaki yang kita lakukan, ya, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Karena segala sesuatu, ya, kehendak kita, tingkah laku kita, dari pikiran kita, dari hati kita timbul semua itu, ya. Jadi kita mau perintahkan jiwa kita tenang, tentram, ya. Semua dari diri kita sendiri, ya, mendisiplinkan diri kita dengan sungguh-sungguh, ya. Kita haruslah disiplin, takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan sehingga kita pasti bisa tenang, ya. Firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 7 sampai 8. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, ya. Di dunia ini orang semua mau cari tempat yang tenang, nyaman,
ya, rumah yang nyaman, yang baik, yang tenang, lingkungan yang baik, tidak bising ya. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun ya, jadi tempat yang sepi ya. Di firman di Mazmur itu mengatakan demikian ya. Ya, menghindari keadaan situasi ya. Nah, marilah kita setiap keadaan situasi kadang kita tidak bisa menghindari ya, seperti sakit penyakit ya, masalah problem kehidupan kita ya, kita haruslah hadapi dengan bijak dengan tuntunan Tuhan. Kita yakin dan pasti kita bisa ya, keputusan kita yang benar, jadilah orang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan membereskan semuanya. Situasi yang terburuk pun kita percaya dalam pelukan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang. Amin. Jadi Yesaya 30 ayat 15, mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Dengan bertobat dan tinggal dalam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percaya terletak kekuatanmu. Amin. Jadi kita percaya ya, ada ketenangan, ada kuasa. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita pasti bisa, pasti sanggup. Amin. Kita yakin dan percaya ada kuasa dari Tuhan Yesus yang beri kepada kita, karena kita adalah anaknya, pewaris kerajaannya. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita akan dituntun ke padang rumput yang hijau, yang tenang, yang indah. Amin. Jadi kita pasti tidak akan gugup lagi, tidak cemas lagi, karena kita bersandar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pakai kekuatan sendiri atau orang-orang lain, tapi percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi haruslah mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, nanti kita terakhir kita akan lihat atau kita akan baca firman Tuhan. Nah, itu pedoman kita baca firman Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yang sangat menguatkan kita. Ya, kita jangan jemu-jemu. Kalau ada masalah, bacalah firman Tuhan ya, sehingga kita yakin dan percaya kuasa Tuhan akan didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi seperti dulu. Amin. Ya, jadi kita lihat yang di firman Tuhan mengenai Gehazi ya, di mana dia ketakutan anak buah ini ya, di mana sikapnya ya, di mana pembantu Elia ini ketakutan waktu dia melihat pasukan musuh yang begitu besar ya. Tetapi marilah kita belajar dari Elisa ya, berpandangan lain. Dia percaya kepada Tuhan ya, dia berseru kepada Tuhan supaya dibukakan mata, dicelikkan mata rohaninya si Gehazi ya, sehingga Gehazi dicelikkan. Dan Elisa bilang bahwa yang beserta kita pasukan yang lebih besar ya, tentara dari surga ya, begitu banyak ya, jangan takut ya. Jadi janganlah juga seperti Gehazi berkata celaka ketika masalah datang ya, tapi kita ucapkanlah yang positif. Tuhan tolong kita, amin. Tepat pada waktunya semuanya jadilah indah ya. Jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ya, Elisa ucapkan itu sehingga Gehazi lihat dan percaya. Amin. Kita pun harus demikian, harus percaya. Amin. Ya, kita mau diberkati ya, kita
harus percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Kita yakin dan percaya, kita tidak akan panik, ya, ketakutan seperti pelayan itu, ya, tetapi kita akan semangat, percaya, ya, ada kuasa dari Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tidak akan stres, ya, tidak akan frustasi, kita akan tenang, ya, melihat keadaan bahwa kita ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Jauh dari segala-gala yang di dunia ini jauh lebih berkuasa. Amin. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, pasti dia menolong kita karena janji Tuhan. Ya, dan amin. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Ya, dalam kesesakan dan masalah problem kehidupan kita tidak tenang, ingat, carilah Tuhan, berserulah ke Tuhan. Ya, kita tidak akan binasa karena janji Tuhan, ya, dan amin. Amin. Ya, Sefanya 1 ayat 17, aku akan menyusahkan manusia. Aku akan menyusahkan manusia sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Jadi intinya janganlah berdosa sehingga tidak kena masalah problem, ya. Jadi taatlah kepada firman Tuhan, berjaga-jagalah, ya. Nah, kalau kita sudah taat firman Tuhan, kita yakin dan percaya janji Tuhan, ya, dan amin. Karena firman Tuhan di Alkitab dikatakan jangan takut. Jangan takut, ada 365 kali dikatakan di firman Tuhan. Di Alkitab 365 kali dikatakan jangan takut, ya, tetaplah tenang. Haleluya. Ya, jadi kita tetaplah tenang, Tuhan pasti meluputkan, ya. Tuhan membela kita karena kita anaknya, pewaris kerajaannya. Amin. Jadi waktu kita tinggal tenang, tentram dalam pelukan Tuhan Yesus, percaya sepenuhnya kepada Dia, Dia akan bertindak, Dia akan berperang menggantikan kita. Kemenangan demi kemenangan kita akan dapat. Amin. Ya, jadi janganlah malas, janganlah omel, bertindaklah, melangkahlah, ya. Lakukanlah firman Tuhan, ya. Lakukanlah firman Tuhan dengan tekun, tidak jemu-jemu setiap hari. Amin. Jadi fokuslah kita kepada Tuhan, ya. Jadi keputusan yang akan kita dapat itu hal yang terbaik kalau kita setia taat kepada Dia. Itu dilakukan setiap hari, ya, bukan cuma baru ingat ada masalah baru berseru ke Tuhan, tetapi tetaplah jagalah relasi yang baik dengan Tuhan, ya. Jadi kita akan bisa menguasai diri kita, ya. Kita akan dapat keselamatan, dapat berkat anugerah dari Tuhan, khususnya ketenangan yang didambakan oleh semua orang, ya. Semua orang mendambakan ketenangan, ya. Caranya harus sungguh-sungguh, harus bertekad sepenuhnya. Saya pasti bisa. Roh Kudus Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Ya, nah, coba kita lihat ayat firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 23. Ini baik sekali untuk kita catat, kita ucapkan setiap hari apabila roh jahat atau kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita tidak tenang. Ucapkanlah firman Tuhan, sehingga firman itu seperti pedang bermata dua menusuk jantung. Kita akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Ya, keadaan situasi, ya, pencobaan, kesusahan, ya, tetapi goncangan demi goncangan itu Tuhan akan luputkan. Jadi kita pertama adalah jangan khawatir.
khawatir ya. Jadilah tenang ya, karena kita adalah terang dan garam dan surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang ya, anak Allah ya. Kita diluputkan dari problem kehidupan yang sulit ini. Amin. Ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini baik sekali ayatnya, perlu dicatat. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi tidak perlu khawatir ya, di firman Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Kita haruslah mengucap syukur ya. Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Akan dikuasai oleh Tuhan. Amin. Ya. Mari kita lihat lagi ayat firman yang baik sekali yang untuk pedoman kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mau tenang, mau bisa menguasai diri, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, selanjutnya Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Amin. Nah, ini ayat bagus ya, luar biasa. Baik. Roma 8 ayat 28 sudah tidak asing lagi bagi kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi marilah kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ya dan amin. Percaya, kita yakin dan percaya. Ucapkan firman Tuhan. Ya dan amin akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan tenang, tidak khawatir, tidak takut. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Baik, kita lihat lagi Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Amin. Ya, itu berapa ayat firman Tuhan untuk kita pegang di pedoman hidup kita, hidup jadi tenang. Amin. Nah, ada beberapa cara lagi yang untuk kita supaya berhasil jadi tenang ya. Yang pertama, berserah. Artinya berserahlah, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan bimbang, jangan ragu. Ya, jangan, kalau khawatir itu berarti kita tidak berserah, percaya sepenuhnya. Mulai sekarang percaya sepenuhnya, bulat hati ya, berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan campur tangan. Yakin dan percaya, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Kedua, milikilah pikiran Allah. Milikilah pikiran Allah ya. Jadi firman Tuhan ya, itu pikiran Allah, apa ya, semua yang benar ya, semua yang baik, pikirkanlah itu semua. Amin. Jadi waktu kita berpikir secara Tuhan berpikir, artinya pasti semuanya yang baik, yang baik, yang baik. Ya, waktu kita lakukan ya
dengan hati yang tulus kita akan tenang. Amin. Nah, yang ketiga, penuh Roh Kudus ya. Jadi mintalah, berdoalah supaya kita kepenuhan Roh Kudus. Tiap hari perbaharui, ya tiap hari ditambah-tambahkan biar kepenuhan Roh Kudus. Ya, enyah semua roh jahat. Amin. Yang ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita. Tuh, Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kita bersandar kepadanya. Amin. Roh Kudus mengingatkan kita dalam hal problem kita, masalah kita. Bertanyalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak salah. Bertanyalah kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu panjang sabar mengasihi kita. Keempat, pikiran positif ya. Jadi janganlah pikiran negatif, apalagi diucapkan ya, seperti anak buahnya tuh pegawai Elisa ya, di mana celakalah. Jangan ucapkan yang negatif ya, ucapkanlah yang positif ya, pikiran yang positif ya, kata-kata yang positif. Jangan memikirkan yang jelek terus ya. Belum apa-apa udah ketakutan ini, takut itu, jadi akhirnya tidak berbuat apa-apa ya. Pikirkanlah yang positif. Amin. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita yakin dan percaya bersama Tuhan merobosi masalah problem. Karena Tuhan memberi kuasa kepada kita. Amin. Kita anaknya, pewaris kerajaannya. Jadi kita tidak sendiri. Tuhan Roh Kudus membantu kita, menyertai kita ya, menjalani kehidupan kita ya. Kita bukan yatim piatu, kita mempunyai Bapa memelihara, melindungi kita ya. Dan yang kelima, doa puasa. Kita banyak berdoa, doa puasa ya, lakukanlah dengan sungguh-sungguh ya, dengan tulus, bukan terpaksa ya. Dan intinya adalah berserah sepenuhnya, percaya kepada Tuhan sepenuhnya dalam doa yang dipanjatkan kepada Allah Bapa ya di surga dengan tulus ya, dan berpuasa ya, berpuasa tidak makan, tidak minum ya. Nah, kita perlu berpuasa ya, karena Tuhan berkata ya, yang demikian tidak bisa dengan doa saja, tetapi harus doa dan puasa yang mengalahkan roh-roh jahat ya. Oke, kita janganlah segan berpuasa, berdoa, panggil Tuhan Yesus ya. Dalam segala situasi tetaplah berdoa, berserah kepada Tuhan. Amin. Ya, kita harus berdoa, harus perintahkan jiwa kita tenang, hati kita tentram dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bilang, jiwa saya tenang, tentram dalam pelukan Tuhan Yesus. Tidak khawatir, tidak takut. Tuhan menyertai, kuasa Tuhan didemonstrasikan dalam kehidupan saya. Amin. Jadi kita harus ambil keputusan yang benar untuk menguasai diri. Jadilah tenang, tetaplah berdoa ya. Jadi tariklah napas, kalau orang sering ajarkan, tariklah napas dalam-dalam, dan janganlah ambil keputusan lagi kacau ya, dan lagi tidak tenang, tidak bisa menguasai diri. Perintahkan supaya bisa menguasai diri, tarik napas, buang napas sampai kita tenang. Amin. Nah, mungkin ada yang lain ya selain yang tadi yang dibahas ya, yang sering dianjurkan orang-orang, di mana cukup baik ya. Ya, jadi berliburlah, kata tamasya, jalan-jalan gitu ya. Dan ada hobi apa? Musik ya, pelihara ikan, pelihara tanaman, bunga dan yang lainnya. Bahkan ada yang melihara kucing, anjing, yang lainnya ya. Dan ada yang lagi untuk menyalurkannya melalui
olahraga, ya hobi olahraga ya, atau lihat film ya, karton ya, atau film-film yang lucu ya, sehingga tenang, tentram dalam kehidupannya ya. Jadi marilah kita hidup bisa menguasai diri, jadilah tenang, dan kita bisa berdoa. Amin. Nah, kita sudah menyelesaikan dengan tema hari ini, jadilah tenang ya. Ayat mas yang diambil adalah 1 Petrus 4 ayat 7b ya. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang ya, supaya kamu dapat berdoa ya. Jadi yang telah dibahas hari ini tidak bisa menguasai diri, dan akibatnya ya yang baik tidak baik, yang buruk ya. Yang kedua yang kita bahas, dapat menguasai diri, jadilah tenang. Amin. Dan kita bisa menguasai diri, jadi tenang ya. Tuhan campur tangan, kita pasti bisa, karena Roh Kudus menolong. Roh Kudus mau kita bahagia, diberkati. Amin. Nah, itulah yang kita sudah selesaikan dengan singkat, padat. Kita yakin dan percaya kita bisa, kita sanggup bersama Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa. Perintahkan jiwanya tenang, tentram dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita doa tutup dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyaksikan pemberitaan firman Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, dan doa-doa yang harus kita panjatkan, biar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, sehingga kami dapat menguasai diri, jadilah tenang, dan dapat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah kesehatan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Haleluya. Amin. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.